Dua gadis diculik oleh seorang pria pada saat yang bersamaan. Namun, cara penculikan mereka sangatlah berbeda. Yang satu diikat tangan dan kakinya, dikurung di ruang bawah tanah dan disiksa. Sementara yang satunya dimanjakan dan dirawat dengan sangat baik. Belum lama ini, seorang gadis dibunuh oleh pacarnya yang kejam, dan mayatnya dibuang ke sungai. Namun, si pelaku tidak menyangka bahwa gadis itu masih hidup, dan terdampar di tepi sungai. Saat itu, seorang pria sedang menggali sesuatu di tepi sungai dengan cangkul. Melihat itu, gadis tersebut mengerahkan seluruh tenaganya untuk berteriak minta tolong. Lalu pingsan. Pria itu terkejut mendengar teriakan tersebut. Karena ia sedang mengubur mayat, pria itu menatap gadis tersebut dengan tatapan dingin. Tak lama kemudian, gadis itu terbangun. Namun sayangnya, ia kehilangan ingatannya, dan kedua kakinya lumpuh. Pria itu pun merawatnya dengan penuh perhatian. Suatu hari, mereka sedang menikmati sarapan yang lezat. Saat gadis itu sedang asyik makan roti, televisi menyiarkan sebuah berita. Gadis itu berteriak kepada pria itu, "Kamu masuk TV lagi." Ternyata pria itu adalah seorang reporter bernama Ding Xiao. Di televisi, ia sedang melaporkan kasus pembuangan mayat di Yongan yang menggemparkan seluruh negeri. Beberapa bulan yang lalu, seorang mahasiswa melapor ke polisi bahwa sahabatnya telah dibunuh. Setelah penyelidikan polisi, pacar korban, Wu Ya, menjadi tersangka utama. Sidik jarinya ditemukan di TKP, dan ia terlihat membawa sebuah koper di rekaman CCTV. Diduga membuang mayat, Wu Ya telah ditahan, tetapi ia menyangkal telah membunuh. Korban dalam kasus ini adalah gadis yang bernama Ruan Ruan. Ruan Ruan sudah tahu bahwa ia adalah korban sejak ia terbangun. Wu Ya akan dihukum mati. Dengan begitu, ia bisa membalaskan dendamnya sepenuhnya. Di hadapan pria yang begitu hangat, Ruan Ruan telah lengah. Ia selalu menuruti perkataan pria itu. Setelah makan, adik Ding Xiao, Ding Yuxin, datang untuk mengganti perban Ruan Ruan. Ruan Ruan menitipkan beberapa kosmetik padanya, dan mengatakan bahwa besok adalah ulang tahun Ding Xiao. Ia ingin memberinya kejutan. Mendengar itu, Ding Yuxin menatap Ruan Ruan dengan tatapan penuh arti, lalu pergi ke lantai bawah. Ding Yuxin menemui Ding Xiao, dan berjalan ke arahnya. Ia bertanya dengan suara rendah, "Sampai kapan kau akan membiarkannya di sini? Aku tidak mengerti kenapa kau harus menyelamatkannya." Ding Xiao menjawab dengan tenang, "Ruan Ruan melihatku mengubur mayat. Sekarang, aku seperti bom waktu. Kau tidak takut dia akan meledak suatu hari nanti? Bukankah ini cara terbaik?" Malam itu, saat Ding Xiao pergi, Ruan Ruan belajar merias wajah di internet. Tak lama kemudian, ia sudah mahir. Ia memutar kursi rodanya, lalu berpegangan erat dan mencoba berdiri. Setelah mencoba berjalan 2 langkah, Ruan Ruan merasa puas. Kemudian ia berlatih memasak. Namun, saat itu hujan mulai turun. Ruan Ruan mengkhawatirkan Ding Xiao. Tiba-tiba terdengar suara musik yang keras dari lantai bawah. Ruan Ruan mengira Ding Xiao telah kembali. Lalu ia mendorong kursi rodanya ke tangga. Namun, rasa takut dalam hatinya membuatnya tidak berani bergerak. Namun, ia tidak pernah menyangka, Ding Xiao saat itu sedang menyeret seorang wanita ke ruang bawah tanah. Agar wanita itu tidak kabur, Ding Xiao mengikat tangan dan kakinya. Lalu ia bersiap naik ke atas untuk memasak untuk Ruan Ruan. Tanpa diduga, begitu sampai di atas, ia melihat Ruan Ruan menunggu di tangga. Ding Xiao langsung tertegun. Ia berpikir, jangan-jangan Ruan Ruan melihat sesuatu. Mereka saling bertatapan sejenak. Ruan Ruan membuka mulut lebih dulu. Tadi berisik sekali. Kukira ada maling masuk. Ding Xiao dengan tenang menjawab, "Aku melihat seekor tikus di lantai bawah, dan akhirnya berhasil kubunuh." Mendengar itu, Ruan Ruan langsung merinding. Ia bilang ia paling takut tikus. Melihat reaksi Ruan Ruan, Ding Xiao menduga ia tidak melihat apa-apa. Lalu ia menghiburnya dengan lembut, "Jangan takut, tikusnya sudah mati." Namun saat memasak, Ding Xiao masih merasa tidak tenang. Lalu ia bertanya lagi pada Ruan Ruan, "Tadi kamu lihat apa-apa tidak?" Ruan Ruan tampak bingung. Melihat itu, Ding Xiao berkata, "Baguslah kalau tidak melihat apa-apa. Aku khawatir kamu trauma karena tikus itu." Keesokan harinya, setelah Ding Xiao pergi bekerja, Ruan Ruan mulai mendekorasi rumah. Ia tidak hanya mendekorasi dengan cermat, tetapi juga memasak banyak makanan lezat. Setelah selesai, hari sudah sore. Ruan Ruan pergi ke tangga. Ia berpikir, sudah lama tinggal di rumah Ding Xiao, tapi belum pernah melihat lantai 1. Lalu, Ruan Ruan berpegangan pada pegangan tangga, dan dengan gemetar berjalan ke lantai 1. Sementara itu, wanita yang dikurung di ruang bawah tanah terbangun. Ia berusaha keras melepaskan ikatan di kakinya, dan dengan hati-hati berjalan menuju tangga. Ruan Ruan sampai di kamar tidur Ding Xiao. Ia melompat ke tempat tidur. Ia membayangkan malam ini ia juga akan tidur di sini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ruan Ruan mengikuti suara itu ke pintu ruang bawah tanah. Ia mendekatkan kepalanya ke pintu dengan hati-hati. Wanita itu merasakan ada orang di luar pintu. Lalu ia berteriak minta tolong sekuat tenaga. Ruan Ruan ketakutan dan jatuh terduduk di lantai. Dalam kepanikannya, ia melihat cangkul di sudut ruangan. Ia langsung terdiam. Sepertinya ia pernah melihat cangkul itu. Tiba-tiba semua ingatannya kembali. Ia ingat, malam itu, Ding Xiao mengayunkan cangkul, dan di kakinya tergeletak mayat.
Ia sedang mengubur mayat. Ia seorang pembunuh. Ruan-Ruan baru menyadari dengan ngeri bahwa ia dikurung oleh pembunuh ini dengan cara lain. Ruan-Ruan langsung berpikir untuk menelepon polisi. Namun saat itu, Ding Xiao sudah muncul di belakangnya. Hal ini membuatnya benar-benar tenang. Ding Xiao bertanya dengan cemas, "Kamu jatuh? Sakit tidak?" Ruan-Ruan hanya mengangguk gemetar. Lalu, Ding Xiao dengan lembut mengangkat Ruan-Ruan. Namun, ia melihat kursi roda sekitar 10 meter darinya. Ia pun bertanya-tanya bagaimana Ruan-Ruan bisa terjatuh di sana. Detik berikutnya, pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Ternyata ia melihat dekorasi romantis yang telah disiapkan oleh Ruan-Ruan. Kemudian, mereka berdua menikmati makan malam dengan cahaya lilin. Setelah selesai makan, Ding Xiao membantu Ruan-Ruan ke tempat tidur. Ia mengingatkan Ruan-Ruan untuk tidak membiarkan siapapun tahu tentang ini. Lalu, ia berbalik dan pergi. Setelah Ding Xiao pergi, Ruan-Ruan mengenang semua perhatian Ding Xiao padanya selama ini. Air matanya mulai mengalir. Kemudian, ia mengambil ponselnya. Ia menekan nomor telepon tertentu. Tepat saat ia akan menekan tombol panggil, tiba-tiba muncul berita di ponselnya. Jenazah Ruan-Ruan telah ditemukan. Meskipun tahu itu mungkin berita clickbait, Ruan-Ruan tetap membukanya. Namun, isinya menarik perhatian Ruan-Ruan. Ternyata Ruan-Ruan adalah seorang mahasiswi. Di kampus, ia berteman dengan Yu Han. Suatu hari, mereka berdua pergi ke bar. Di bar, mereka bertemu dengan tersangka kriminal, Wu Ya. Tak lama kemudian, Yu Han berpacaran dengan Wu Ya. Namun, Wu Ya memiliki sifat posesif yang kuat. Ia diam-diam menemui teman-teman Yu Han dan mengatakan bahwa Yu Han memiliki kehidupan pribadi yang kacau. Namun, Ruan-Ruan yang polos tetap percaya bahwa Yu Han adalah gadis yang baik. Hal ini membuat Wu Ya sangat marah pada Ruan-Ruan. Suatu hari, Ruan-Ruan pergi ke apartemen Yu Han. Saat mereka sedang merayakan sesuatu, Wu Ya tiba-tiba muncul dengan pisau. Kemudian, ia menyerang Ruan-Ruan. Saat kejadian, Yu Han sebenarnya bisa menyelamatkan Ruan-Ruan. Namun, ia memilih untuk melarikan diri. Ia bersembunyi di kamar mandi dan mengunci pintu. Ia berjongkok di sana dan tidak berani bersuara. Pelaku beberapa kali keluar dari apartemen, tetapi Yu Han tidak melakukan apa-apa. Dalam wawancara selanjutnya, Yu Han mengatakan bahwa Wu Ya dan Ruan-Ruan sedang bertengkar. Karena terlalu emosi, Wu Ya tidak sengaja melukai Ruan-Ruan. Pernyataan ini langsung menimbulkan kemarahan publik. Karena kesaksian Yu Han, Wu Ya semakin menyangkal tuduhan pembunuhan. Dalam wawancara, pengacara Wu Ya mengatakan, jika jenazah Ruan-Ruan tidak ditemukan, Wu Ya kemungkinan besar akan dibebaskan. Setelah membaca semua ini, Ruan-Ruan memutuskan untuk tidak melapor ke polisi. Ia ingin membalas dendam sendiri. Baik Ding Xiao, Yu Han, maupun Wu Ya, ia ingin melihat mereka hancur dengan mata kepalanya sendiri. Keesokan harinya, setelah Ding Xiao pergi, Ruan-Ruan pergi ke ruang bawah tanah. Ia mencoba mengetuk pintu. Wanita di dalam berteriak ketakutan. Setelah memastikan wanita itu masih hidup, Ruan-Ruan mengatakan bahwa ia punya cara untuk membebaskannya. Namun, setelah bebas, wanita itu harus membantunya mencari tempat persembunyian. Karena Ruan-Ruan belum bisa mengungkapkan identitasnya, wanita itu mengetuk pintu sebagai tanda setuju. Rencana dimulai. Ruan-Ruan membuat akun anonim bernama Ae. Kemudian, ia mengikat dirinya ke kursi roda. Ia menggunakan kedua kakinya untuk mengendalikan ponselnya. Ia berpura-pura sedang diancam. Ia merekam video penculikan dirinya sendiri. Lalu dia mencetak jejak sepatu di pagar balkon, membuat seolah-olah ada penyusup masuk dari balkon. Kemudian dia merekam suara dengan pengubah suara. Terakhir, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras beberapa kali. Akhirnya, menggunakan akun Ae, dia mengirim permintaan pertemanan ke Ding Xiao. Setelah melakukan semua ini, dia mengatur ponselnya ke mode senyap. Lalu dia berbaring di lantai menunggu Ding Xiao pulang. Tak lama kemudian, Ding Xiao menerima pesan. "Halo, mau main game?" Ding Xiao meliriknya, mengira itu pesan spam. Dia mengabaikannya. Namun, saat hendak meletakkan ponselnya, Ding Xiao menerima dua pesan lagi yang sama. Tapi Ding Xiao tetap tidak menganggapnya serius. Tidak lama kemudian, setelah selesai bekerja, Ding Xiao teringat wanita di ruang bawah tanah. Dia berencana untuk pulang dan menanganinya. Lalu dia pergi ke toko perkakas, memilih beberapa alat yang cocok. Kemudian dia pulang dengan penuh harap. Sesampainya di rumah, pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Dia melihat Ruan-Ruan terbaring di lantai dengan luka di sekujur tubuhnya. Ding Xiao tidak langsung membantu Ruan-Ruan, melainkan memeriksa sekeliling rumah. Setelah memastikan tidak ada masalah, barulah dia menggendong Ruan-Ruan. Melihat Ruan-Ruan masih hidup, Ding Xiao merasa lega. Saat itu, ponsel Ding Xiao berdering lagi. Ding Xiao tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera mengeluarkan ponselnya. Lagi-lagi permintaan pertemanan dari orang bernama Ae. Ding Xiao akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia segera menerima permintaan pertemanan itu. Lalu orang itu mengirim sebuah video. Ding Xiao tidak berani gegabah. Dia segera membuka dan menonton video itu. Dalam video itu, Ruan-Ruan terikat di kursi roda, dan ada suara pria yang mengatakan bahwa dia tahu semua rahasia Ding Xiao. Jika tidak ingin rahasianya terbongkar, maka Ding Xiao harus bermain 3 game dengannya.
Game pertama adalah dalam 7 hari. Ding Xiao harus mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan seorang ibu baru-baru ini. Jika tidak, rahasianya akan diungkap ke publik. Dan dia mengancam Ding Xiao untuk tidak mencoba menghilangkan rahasianya. Jika salah satu dari kedua gadis itu hilang, video tentang rahasianya akan muncul di kantor polisi. Saat itu, Ruan diam-diam membuka matanya, menunjukkan senyum samar yang hampir tak terlihat. Lalu dia menutup matanya lagi dan berpura-pura pingsan. Malam harinya, adik perempuan Ding Xiao datang untuk mengganti perban Ruan. Melihat Ruan sadar, Ding Xiao segera mendekat dan bertanya, apakah dia melihat siapa penyerangnya? Dengan wajah sedih, Ruan mengatakan tidak. Dia mengaku sedang menonton TV saat itu. Lalu kepalanya sakit dan dia pingsan. Ketika sadar kembali, matanya sudah ditutup. Lalu dia berpura-pura berpikir dan berkata, dari suaranya, sepertinya penyerangnya berusia 30 atau 40 tahun. Tapi tubuhnya memiliki bau aneh. Ding Xiao segera bertanya bau apa itu. Ruan menyentuh hidungnya dan berkata, sepertinya bau orang tua. Mendengar deskripsinya, Ding Xiao bingung. Ding Xiao yang benar-benar kehilangan akal, turun untuk bertanya pada adiknya. Melihat mereka berdua pergi, Ruan segera keluar untuk memeriksa. Untungnya, tas Ding Yuxin masih ada, karena dia sudah memikirkannya sebelumnya. Mencuri kunci dari Ding Xiao hampir mustahil, dan Ding Yuxin jarang datang ke sini. Jadi dia hanya bisa mengincar kunci miliknya. Saat membujuk mereka turun, Ruan pergi ke tas Ding Yuxin untuk mencari kunci. Saat itu, kakak beradik itu telah sampai di lantai bawah. Ding Xiao bertanya pada Ding Yuxin dengan suara rendah, apakah kamu pernah menceritakan tentang dia kepada orang lain? Setelah mendengar itu, Ding Yuxin berteriak dengan marah, bagaimana mungkin? Kemudian Ding Xiao mengatakan akan pulang sebentar bersama Ding Yuxin. Begitu sampai di rumah, Ding Xiao langsung menuju ruang kerja ayahnya. Ternyata, ayah Ding Xiao adalah pengacara pembela dalam kasus pembunuhan ibu. Dan kasus pembunuhan ibu ini adalah permainan pertama yang diajukan oleh Ae. Ding Xiao harus menemukan kebenaran dalam 7 hari. Jika tidak, dia akan kalah dalam permainan. Setelah mencari-cari, Ding Xiao akhirnya menemukan berkas kasus pembunuhan ibu. Keesokan harinya, saat Ding Xiao sedang mencuci piring, Ruan mengambil kesempatan untuk mengambil ponsel Ding Xiao. Untuk mengendalikan Ding Xiao dengan lebih baik, Ruan memasang perangkat lunak pelacak lokasi di ponselnya. Tepat saat dia hendak meletakkan ponsel, tiba-tiba dia menerima pesan logistik. Peralatan pengawasan yang Anda beli telah dikirim. Diperkirakan akan tiba besok. Ruan langsung terlihat serius. Memasang kamera pengawas, berarti setiap gerakannya akan diawasi. Tidak ada waktu lagi. Rencana pelarian harus dilakukan hari ini. Setelah Ding Xiao keluar, Ruan mulai mencari kunci ruang bawah tanah. Dia berpikir Ding Xiao biasanya pergi ke ruang bawah tanah setelah pulang. Jadi kuncinya mungkin ada padanya atau di lantai 1. Dengan harapan menemukannya di lantai 1, Ruan mengobrak-abrik seisi rumah. 2 jam kemudian, dia kelelahan dan tidak menemukan apapun. Dia mulai curiga kunci itu mungkin tidak ada di rumah. Saat itu, matanya tertuju pada boneka Matryoshka. Ruan tertarik padanya. Dia berpikir, mungkinkah ini? Dia mencoba membongkarnya lapis demi lapis. Pada lapisan kelima, dia menemukan sebuah kunci. Ruan terus membongkarnya sampai habis. Di lapisan terkecil, ternyata ada satu kunci lagi. Dengan bingung, dia membawa kedua kunci itu ke ruang bawah tanah. Dengan perlahan, dia memutar kunci. Pintu itu benar-benar terbuka. Setelah memastikan kembali lokasi Ding Xiao, Ruan menarik napas dalam-dalam, lalu masuk. Baru beberapa langkah, dia melihat wanita yang dikurung itu. Melihatnya, wanita itu berteriak dengan semangat. Saat itu, Ruan memperhatikan gembok di kaki wanita itu, dan langsung mengerti kegunaan kunci yang lain. Dia segera memasukkan kunci itu. Klik, benar saja, kedua orang di ruang bawah tanah itu tidak berani membuang waktu, dan berusaha melarikan diri. Tetapi pada saat itu, cedera kaki Ruan kambuh. Dia segera menyuruh wanita itu untuk lari, dan tidak mempedulikannya. Setelah mendengar itu, wanita itu meninggalkan Ruan, dan berlari ke pintu utama. Tetapi saat kebebasan hanya selangkah lagi, tiba-tiba, Ding Xiao membuka pintu dari luar. Wanita itu tertegun di tempat. Lalu dia membawa wanita itu kembali ke ruang bawah tanah. Melihat itu, Ruan bersembunyi di sudut ruang bawah tanah. Setelah Ding Xiao mengikat wanita itu lagi, dia berlari ke atas dan mencari Ruan dengan panik. Namun, setelah mencari ke seluruh tempat, dia tidak menemukan jejak Ruan. Tiba-tiba dia teringat bahwa Ae lah yang membawa Ruan pergi. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ae. Sementara itu, ponsel Ruan yang bersembunyi di ruang bawah tanah juga berdering. Ruan menyarankan agar ketika Ding Xiao membawakan makanan, wanita itu mencari cara untuk mengulur waktu Ding Xiao. Sementara dia mencari kesempatan untuk melarikan diri. Setelah keluar, dia akan segera menelepon polisi secara anonim. Kemudian dia tertidur. Tengah malam, wanita itu tiba-tiba berdiri dan menatap Ruan. Setelah memastikan Ruan tertidur, dia berjalan mendekat dengan rantai di tangannya, dan diam-diam mengambil ponsel Ruan. Saat itu, Ruan tidur nyenyak, dan sama sekali tidak menyadari gerakan wanita itu. Wanita itu membawa ponsel ke sudut, dan diam-diam menghubungi nomor itu dengan loudspeaker.
Namun, setelah puluhan detik, tidak ada yang menjawab. Dia mengangkat ponsel ke telinga dan tertegun. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Dia mencoba semua nomor darurat, tetapi semuanya mengatakan bahwa nomor yang dituju tidak terdaftar. Saat itulah wanita itu menyadari bahwa ponsel itu telah diatur agar tidak bisa menghubungi polisi. Dia memandang Ruan-Ruan yang sedang tertidur lelap, dan bergumam, kasihan sekali. Keesokan harinya, Ding Xiao mengantarkan makanan ke ruang bawah tanah seperti biasa. Sesuai rencana, wanita itu mengulur waktu Ding Xiao dengan mengatakan bahwa dia melihat wajah Ae. Mendengar itu, Ding Xiao menjawab dengan acuh tak acuh bahwa dia tidak tertarik. Lalu dia berjalan keluar. Melihat itu, wanita itu tiba-tiba menyebut adik Ding Xiao, Ding Yuxin, dan mengatakan bahwa sebagai gurunya, dia seharusnya tidak menutup mata terhadap hal-hal itu. Dia memohon Ding Xiao untuk membebaskannya agar dia bisa menyelidiki kebenaran dan menghukum satu persatu siswa yang bersalah. Mendengar itu, Ding Xiao menjawab jika dia benar-benar tahu siapa yang salah, berikan saja daftar namanya kepadanya, atau beritahu dia kata sandi ponselnya, dan dia akan mencari mereka satu persatu. Saat Ding Xiao lengah, wanita itu menjambak rambutnya, lalu memegang kepala Ding Xiao, dan berteriak, bebaskan aku. Melihat itu, Ruan-Ruan segera melarikan diri. Setelah melarikan diri, Ruan-Ruan memutuskan untuk tidak menelepon polisi, karena tadi malam, dia melihat wanita itu diam-diam mengambil ponselnya. Dia tidak akan membiarkan dirinya dikhianati 2 kali oleh orang yang sama. Wanita itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Biarkan saja dia menanggung akibatnya sendiri. Ruan-Ruan segera pergi dari sana, tetapi dia tidak tahu harus kemana. Dia bersembunyi di sana, agar Wuya, yang telah membunuhnya, dihukum mati. Kasus Yongan telah membuatnya menjadi berita. Sekarang dia tiba-tiba muncul kembali. Akankah Wuya membalas dendam padanya jika dia keluar dari penjara? Dan sahabatnya, yang melihatnya ditikam, dan bersembunyi di toilet tanpa keluar. Ruan-Ruan tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, dia tidak punya uang dan tidak punya tempat tujuan. Memikirkan hal itu, dia kembali ke rumah Ding Xiao. Ding Xiao mendengar suara dan keluar untuk memeriksa. Dia melihat Ruan-Ruan yang kotor dan penuh penyesalan. Dia cepat-cepat melangkah ke arahnya, dan bertanya, apa dia melakukan sesuatu padamu? Mendengar itu, Ruan-Ruan hanya menggelengkan kepalanya. Dengan suara pelan dia berkata, aku kembali. Lalu dia pergi mandi. Dia teringat reaksi dingin Ding Xiao barusan. Dia menduga apakah Ding Xiao telah menemukan sesuatu. Dia menyesal karena terlalu gegabah untuk kembali. Setelah dia selesai mandi, dia melihat Ding Xiao telah memasang teralis di semua jendela. Saat ini dia sedang sibuk mencari alat penyadap di seluruh rumah. Melihat Ruan-Ruan keluar, dia mendorongnya ke meja makan. Kemudian Ruan-Ruan mulai makan dengan lahap. Ding Xiao tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata, pinjamkan aku ponselmu. Mendengar itu, Ruan-Ruan langsung tertegun. Melihat dia tidak bereaksi, Ding Xiao langsung berdiri dan menghampirinya. Ruan-Ruan terpaksa menyerahkan ponselnya. Setelah mendapatkan ponselnya, Ding Xiao duduk kembali di kursinya. Dia menghela nafas lega, lalu dia melihat ke arah Ruan-Ruan dan berkata, aman sekarang. Mendengar itu, Ruan-Ruan langsung tertegun. Ding Xiao menjelaskan, aku telah memasang teralis di semua jendela. Besok aku akan membawa ponsel kita ke ahlinya untuk membersihkan virus. Mengetahui alasannya, Ruan-Ruan akhirnya merasa lega. Lalu dia berpura-pura berpikir dan bertanya kepada Ding Xiao, kenapa tidak pasang CCTV di rumah? Dengan begitu, kita bisa merekamnya saat orang itu datang. Ding Xiao menjawab, orang itu ahli dalam peretasan. Akan merepotkan jika dia meretas perangkat kita. Ding Xiao benar-benar mengira si jahat itu sangat sakti. Dia tidak berani lengah sedikit pun. Saat itu, Ruan-Ruan bertanya, lalu, kenapa kau membeli CCTV sebelumnya? Mendengar itu, mata Ding Xiao langsung membelalak menatapnya. Lalu dia bertanya, bagaimana Ruan-Ruan tahu dia membeli CCTV? Ruan-Ruan terpaksa menjelaskan, si jahat yang memberitahuku. Setelah mengatakan itu, dia mengumpat dalam hati, apakah aku bodoh? Mendengar itu, Ding Xiao mulai curiga, bagaimana dia tahu tentang si jahat? Dan mengapa dia begitu santai menyebut nama penculik itu? Kenapa gadis itu mengikat dirinya sendiri di rumah pembunuh? Menggunakan kedua kakinya untuk mengendalikan ponselnya, dia merekam video penculikan dirinya sendiri. Lalu dia menusuk jarinya dengan jarum, dan mengoleskan darahnya di wajah dan di bawah hidungnya. Dia berpura-pura dipukuli. Terakhir, dia mendaftarkan akun anonim bernama si jahat. Sejak saat itu, si pembunuh jatuh ke dalam rencananya. Hari itu, Ding Xiao ingin mengambil ponselnya. Ruan-Ruan langsung tertegun, menyerahkan ponselnya. Berarti, dia tidak bisa lagi mengendalikannya sebagai si jahat. Ding Xiao melihat Ruan-Ruan tidak bereaksi, lalu berdiri dan menghampirinya. Ruan-Ruan terpaksa menyerahkan ponselnya. Setelah mendapatkan ponselnya, Ding Xiao segera memasukkan kata sandi. Dia pertama-tama membuka aplikasi pesan untuk memeriksa. Lalu dia membuka galeri foto. Tapi dia tidak menemukan informasi yang berguna. Maka dia mempercepat gerakan tangannya. Akhirnya, di pengaturan, dia menemukan tulisan aplikasi ganda. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengkliknya. Namun, setelah diklik, muncul lagi halaman untuk memasukkan kata sandi. Ekspresi Ding Xiao langsung berubah serius. Melihat itu,
Ruan-Ruan langsung berkeringat dingin. Jangan-jangan dia menemukan sesuatu. Ruan-Ruan memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak boleh bicara lagi sekarang. Lalu, dia berpura-pura manja. Aku lapar. Bukankah kamu bilang akan menjelaskannya setelah makan? Ini pertama kalinya Ding Xiao melihat ekspresi dan nada bicara seperti itu darinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dia selesai makan. Ruan-Ruan tampak tenang. Tapi hatinya sudah kacau balau. Dia memaki dirinya sendiri karena bodohnya kembali. Sekarang dia benar-benar terjebak. Ekspresinya menakutkan. Bagaimana ini? Jangan-jangan dia akan membunuhku? Ruan-Ruan menghabiskan semua makanan. Ding Xiao sudah kehilangan kesabarannya menunggu. Dia hanya bisa berpikir mungkin Ruan-Ruan kelaparan beberapa hari ini. Saat itu, Ruan-Ruan menelan suapan terakhirnya. Dan perlahan berkata, aku mau lapor polisi. Mendengar itu, Ding Xiao langsung terkejut. Ruan-Ruan melanjutkan. Dia tahu tentang pembuatan game itu. Dia juga bilang Ae mengancam akan membongkarnya. Mereka memaksa Ding Xiao untuk membantu menyelidiki kasus ini. Daripada terus-menerus ketakutan, lebih baik segera lapor polisi dan menyelesaikan masalah ini. Paling-paling, Wuya tidak akan dihukum mati. Mendengar itu, Ding Xiao segera bertanya, apalagi yang dikatakan Ae? Ruan-Ruan menjawab, Ae juga bicara tentang permainan ronde kedua, yaitu menemukan bukti yang bisa membuat Wuya dihukum mati. Bukti itu harus dikirim kepadanya sebelum jam 12 siang, 7 hari dari sekarang. Tapi waktunya terlalu singkat. Mustahil untuk menyelesaikannya. Dia bilang dia berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan lapor polisi. Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon polisi. Melihat itu, Ding Xiao langsung menghentikan Ruan-Ruan. Dia bilang mereka bisa bertaruh. Jika mereka menang, ini akan menjadi solusi terbaik. Jika kalah, mereka masih bisa lapor polisi. Mendengar itu, Ruan-Ruan mengangguk dan berkata, kalau begitu aku juga akan membantu. Ding Xiao menerimanya dengan senang hati. Mereka berdua mencari bukti bersama. Kemudian, Ding Xiao mengantar Ruan-Ruan ke tempat tidur untuk beristirahat. Keesokan paginya, Ding Xiao pergi ke toko reparasi ponsel. Dia bilang dia lupa kata sandi aplikasi cloning ponselnya. Dia minta bantuan untuk membukanya. Tak lama kemudian, teknisi berhasil membuka kata sandinya. Setelah mendapatkan ponselnya kembali, Ding Xiao langsung membuka aplikasi cloningnya. Di dalamnya, hanya ada satu folder bernama rahasia kecil. Lalu dia mengkliknya lagi. Detik berikutnya, mata Ding Xiao langsung membesar. Dia menatap layar ponsel dengan saksama. Setelah mencari-cari, dia menemukan tulisan aplikasi cloning di pengaturan. Penasaran, dia mengkliknya. Namun, setelah diklik, muncul lagi halaman untuk memasukkan kata sandi. Ekspresi Ding Xiao langsung berubah serius. Lalu dia pergi ke toko reparasi ponsel. Dia bilang dia lupa kata sandi aplikasi cloningnya. Dia minta bantuan untuk membukanya. Tak lama kemudian, teknisi berhasil membuka kata sandinya. Setelah mendapatkan ponselnya kembali, Ding Xiao langsung membuka aplikasi cloningnya. Di dalamnya, hanya ada satu folder bernama rahasia kecil. Lalu dia mengkliknya lagi. Detik berikutnya, mata Ding Xiao langsung membesar. Matanya terpaku pada layar ponsel. Kemudian dia tersenyum sendiri sambil menatap ponselnya. Ding Xiao melihat bayangan dirinya, yang sedang tersenyum lebar di kaca jendela. Tiba-tiba dia merasa malu dengan tingkahnya sendiri. Ia segera menutup mulutnya. Ternyata dia membaca buku harian Ruan-Ruan. Isinya semua tentang Ding Xiao. Bahkan ada strategi mengejar pria yang ditulis Ruan-Ruan. Salah satunya adalah kejutan ulang tahun, yang telah disiapkan Ruan-Ruan untuk Ding Xiao. Dengan hati yang riang, Ding Xiao bergegas membeli bahan makanan dan pulang. Sesampainya di rumah, dia segera mengeluarkan data yang telah dirapikannya tentang Wuya. Lalu dia mengembalikan ponsel dan laptop Ruan-Ruan. Dia mengajak Ruan-Ruan untuk mencari bukti yang memberatkan Wuya. Melihat itu, Ruan-Ruan yakin krisis telah berlalu. Dia langsung mengangguk setuju dengan gembira. Mereka berdua kemudian menyusun petunjuk yang sudah diketahui. Bukti yang ada saat ini adalah kesaksian Yu Han. Rekaman CCTV Wuya membawa koper keluar dan bercak darah di rumah Yu Han. Bukti-bukti ini memang sangat kurang. Jadi, hanya ada 3 syarat agar Wuya bisa dihukum mati. Pertama, menemukan jenazah Ruan-Ruan. Kedua, ada rekaman video di TKP. Tapi saat ini tidak ada bukti seperti itu. Ketiga, membuat Wuya mengaku bersalah. Jadi sekarang mereka perlu menemukan lebih banyak bukti. Kemudian, Ding Xiao memberi Ruan-Ruan beberapa buku tentang teknologi komputer, dan memintanya untuk menyelidiki 2 orang. Yang pertama adalah sahabat Ruan-Ruan, Yu Han, dan yang kedua adalah pengacara Wuya, Ding Xiangjun. Dia berharap bisa menemukan kelemahan Wuya, agar dia mau mengaku. Setelah menjelaskan semua itu, Ding Xiao pun pergi. Dia membawa DNA Ruan-Ruan ke sungai, untuk mencari bukti lain, dan memeriksa apakah ada rekaman CCTV yang terlewat. Terakhir, dengan memanfaatkan keahliannya sebagai jurnalis, dia menyebarkan berita di internet, untuk membentuk opini publik. Sementara itu, Ruan-Ruan mengetik dengan cepat di keyboard. Tak lama kemudian, dia berhasil meretas komputer Ding Xiangjun. Setelah mencari-cari, akhirnya dia menemukan folder kasus Yongan. Di dalamnya tercatat kesaksian Wuya dan Yu Han, yang mengatakan pertemuan terakhir mereka adalah tanggal 26. Tetapi rekaman CCTV menunjukkan mereka masih bersama pada tanggal 28.
Kemudian dia menemukan rekaman suara Yuhan Han di komputer, dan langsung memutarnya. Rekaman itu belum selesai diputar, tetapi Ruan langsung menutup komputernya dengan kesal. Ternyata, Ding Xiangjun sudah mengetahui rekaman CCTV, yang menunjukkan Yuhan Han dan Wuya bersama pada tanggal 28. Setelah ditanya berulang kali, Yuhan Han hanya mengatakan dia tidak ingat. Jadi Ding Xiangjun menemui Wuya dengan membawa foto tersebut. Melihat foto itu, sudut mata Wuya tiba-tiba berkedut. Lalu dia mengatakan orang di foto itu adalah dia. Ding Xiangjun kemudian bertanya apakah Ruan menyukai Wuya, dan pernah memberinya hadiah. Wuya menjawab dia tidak dekat dengan Ruan. Dia berpura-pura berpikir keras sebelum akhirnya mengingat hadiah itu adalah gelang lonceng. Dia juga mengatakan gelang itu tidak cocok untuknya, jadi dia memberikannya kepada orang lain. Ternyata Ruan dibesarkan oleh neneknya sejak kecil. Neneknya memberinya sebuah gelang lonceng. Katanya, ketika lonceng berbunyi, itu berarti neneknya sedang memikirkannya. Jadi, gelang lonceng itu adalah benda paling berharga baginya. Dia hanya membuat 3 buah. Masing-masing diberikan kepada Yuhan Han dan Wuya. Satu lagi diberikan kepada kakak laki-laki tetangganya saat kecil. Ruan bertekad untuk mengungkap kebenaran yang disembunyikan. Lalu dia meretas ponsel Yuhan Han. Dia menemukan riwayat obrolan dengan Ruan masih tersimpan. Dan dalam 2 hari setelah kejadian, Yuhan Han masih menanyakan kabar Ruan. Kemudian Ruan memeriksa riwayat obrolan tanggal 28. Dia menemukan kontak bernama Kong Tiezu. Lalu segera membukanya. Detik berikutnya, pupil Ruan membesar. Sementara itu, polisi juga sedang melakukan penyelidikan intensif. Tiba-tiba, anjing pelacak berhenti di suatu tempat, dan mulai menggali lubang dengan panik. Melihat itu, petugas segera membantu. Tak lama kemudian, terlihat sebuah tangan utuh. Setelah digali, ternyata pelaku sangat keji. Korban telah disiksa, wajahnya hancur. Akhirnya, setelah pemeriksaan forensik, waktu kematian korban adalah 20-35 hari yang lalu. Bersamaan dengan waktu kematian Ruan. Mungkinkah orang ini jasad Ruan? Seorang gadis dibunuh oleh pacar sahabatnya dan dibuang ke sungai. Namun ibunya terlihat tenang saat mendengar berita itu. Bahkan ketika reporter Ding Xiao ingin masuk ke kamar tidur untuk mencari bukti, dia menolak dengan gugup, mengatakan tidak nyaman. Tindakan ini membuat Ding Xiao curiga. Dia menjelaskan bahwa Ruan memiliki kebiasaan menulis buku harian. Mungkin ada beberapa petunjuk di dalamnya, yang dapat membantu menangkap pelaku. Mendengar itu, ibu Ruan mengatakan bahwa tidak ada kamar Ruan di rumah. Ruan dibesarkan oleh kakek neneknya. Dia juga memberikan kunci rumah lama. Padahal Ruan tidak mati, melainkan disembunyikan oleh Ding Xiao di rumahnya. Ternyata Ruan bekerja sama dengan Ding Xiao untuk mencari bukti, agar pelaku dapat ditangkap. Suatu hari, Ruan tiba-tiba teringat kebiasaannya menulis buku harian. Dia bilang jika bisa menemukan buku harian lamanya, mungkin akan ada petunjuk. Mendengar itu, Ding Xiao segera menemui ibu Ruan, dan berhasil mendapatkan kunci rumah lama. Kemudian Ding Xiao kembali ke rumah, dan memberitahu Ruan. Mendengar itu, Ruan mengatakan ingin kembali ke rumah lama bersama Ding Xiao untuk mencari buku hariannya. Namun Ding Xiao menolaknya, karena dia tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa Ruan masih hidup. Namun, untuk segera pergi ke rumah lama dan menemukan petunjuk, akhirnya Ding Xiao memutuskan untuk membawa Ruan. Setelah mendandani Ruan, mereka berdua pergi ke rumah lama. Tak disangka, sesampainya di sana, muncul sebuah mobil. Lalu 2 pria kekar turun dari mobil. Mereka bertanya, "Reporter Ding, kan?" Belum sempat Ding Xiao bereaksi, kedua pria kekar itu menariknya ke dalam mobil. Ruan yang berada di sampingnya mencoba menghalangi, tetapi dia ditampar hingga terjatuh. Melihat Ruan terbaring tak bergerak, Ding Xiao menjadi marah besar. Lalu dia mengeluarkan pisau dari sakunya. Lalu dia menusukkan pisau ke arah para pria besar di sekitarnya. Namun, detik berikutnya seorang pria muncul. Dia menangkap Ruan dan berkata, "Buang pisau itu, cepat naik mobil." Mendengar itu, Ding Xiao hanya bisa membuang pisaunya dengan patuh. Segera setelah itu, dia dipukuli habis-habisan. Namun, sebelum dia ditangkap, dia masih menyempatkan diri untuk tersenyum sedikit. Dia berkata kepada Ruan, "Tunggu aku di rumah lama." Baru saja selesai berbicara, dia langsung dimasukkan ke dalam mobil. Ruan melihat mobil itu perlahan menjauh. Dia jatuh terduduk ke tanah. Matanya penuh air mata. Awalnya dia ingin melapor ke polisi. Namun dia menyadari bahwa jika dia melapor, wanita yang terkurung di ruang bawah tanah Ding Xiao akan terungkap. Juga jejak kehidupannya di rumah itu akan terungkap pula. Dia langsung merasa seperti kaki tangan seorang pembunuh. Ruan tenggelam dalam kebingungan dan keputusasaan. Dia teringat ucapan Ding Xiao sebelum pergi, "Tunggu aku di rumah lama." Mungkin itu adalah pilihan terbaik untuknya saat ini. Segera dia menyadari bahwa dia memiliki cukup uang dan tempat persembunyian yang aman. Namun pria yang dia kurung di ruang bawah tanah juga tidak diketahui kemana dia dibawa. Bukankah ini yang dia inginkan? Sekarang dia hanya perlu menunggu dengan tenang keputusan Wuya. Lalu dia menuju rumah tua itu. Karena sudah lama tidak dihuni, rumah itu tidak memiliki listrik. Dia menyalakan lilin. Dia memandang sekeliling. Namun, dia melihat foto keluarga mereka tergantung di dinding.
Tetapi dia merasa sangat asing dengan foto itu. Namun saat dia terus melihat, bayangan Ding Xiao muncul di pikirannya. Juga kenangan manis antara mereka berdua. Ruan-Ruan mencoba mengontrol pikirannya. Dia terus mengingatkan dirinya, bahwa pria itu adalah seorang pembunuh. Semua ini pasti hanyalah kepura-puraan. Namun semakin dia menahan diri, gambar itu semakin jelas di pikirannya. Lalu air matanya mengalir tanpa disadari. Saat itu, dia tidak mengerti, mengapa Ding Xiao rela melakukan segalanya untuk menyelamatkannya. Dia kemudian teringat lonceng di ponsel Ding Xiao. Ruan-Ruan memutuskan untuk mencari jawabannya di buku harian. Lalu dia mulai mencari dengan penuh semangat. Akhirnya, di salah satu buku harian, dia menemukan sebuah foto. Setelah menenangkan dirinya, dia perlahan membuka jari-jarinya. Dia terkejut melihat bahwa foto itu adalah Ding Xiao saat masih kecil. Melihat itu, mata Ruan-Ruan langsung membelalak.